Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita bersyukur kita boleh tiba di hari ini, hari yang Tuhan berikan sebagai hari yang penuh dengan sukacita dalam kehidupan masing-masing kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada, tentunya Anda rindu untuk ada kembali di tempat ini. Kita tidak tahu kapan waktunya kita akan kembali beribadah di tempat ini, tapi saya percaya bahwa tidak lama lagi dengan pertolongan Tuhan kita akan boleh kembali mengisi ruangan gereja ini untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan di dalamnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pembahasan kita pada Sabat kali ini adalah pelajaran dari bangsa Israel bagian yang kedua. Judulnya adalah tetap pegang keselamatan. Sebelum kita akan mempelajari lebih lanjut, saya mengundang kita untuk kita boleh bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, segala puji, sembah dan hormat kami aturkan kepadamu. Oleh karena kami sungguh merasakan kasih setia Tuhan. Kalaupun pada saat ini kami dalam keadaan sehat, kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh menikmati hari Sabat, itu semuanya hanya atas kasih-Mu saja ya Tuhan. Bapa, sementara kami akan merenungkan firman Tuhan pada siang hari ini, biar Tuhan akan boleh memberkati kami, agar kami boleh menikmati sukacita dalam kasih-Mu, dan kami boleh menerima berkat firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kehidupan rohani masing-masing kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami persembahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang lalu kita sudah belajar satu pelajaran dari bangsa Israel, yaitu jerat kepelesiran. Kita perlu berhati-hati terhadap jerat kepelesiran, karena jerat kepelesiran pada akhir zaman ini lebih dibandingkan dengan sebelum-sebelum. Dan pada saat ini kita belajar bagian yang kedua, yaitu tetap pegang keselamatan. Ayat inti pembahasan kita pada saat ini diambil dari Ibrani pasal 10 ayat yang ke-26. Dikatakan di sini, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi kurban untuk menghapus dosa ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita berada di dalam satu situasi dunia yang saat ini dilanda oleh wabah dari COVID-19. Di banyak tempat kita merasakan ketakutan untuk sekedar keluar rumah. Kita takut untuk menjalankan usaha kita. Kita takut untuk pergi berbelanja di pasar-pasar. Semuanya adalah oleh karena adanya wabah yang begitu merajalela, yang menjangkiti setiap orang, tidak pandang bulu. Di dalam kondisi seperti ini, kita bisa menyaksikan bahwa kondisi umat manusia ini sudah mulai ada perubahan di dalamnya. Kita bisa melihat bahwa kalau dulu kita mendengar pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, maka kita sekarang ini peribahasanya berubah. Bersatu kita binasa, bercerai kita tetap sehat. Kalau mungkin dulu ketika kita mengalami sakit, biasanya ada perbedaan kelas VIP, kelas 1, 2, 3 kalau kita opnam di rumah sakit. Tapi pada kesempatan ini, kalau kita memang mengidap virus corona ini, maka semuanya berada di dalam bangsa yang sama. Tidak ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Pada saat ini juga kalau kita perhatikan bahwa ada banyak teriakan-teriakan yang dialami oleh masyarakat di seluruh dunia. Kenapa?
karena terjadinya PHK di mana-mana. Bidang pariwisata mengalami dampak yang sangat besar. Penerbangan tidak lagi dapat melakukan penerbangan. Kemudian perhotelan juga mengalami dampak karena tidak adanya pengunjung ke objek-objek wisata. Demikian juga dengan masalah UMKM yang saat ini menghadapi kendala. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, namun yang menjadi pegangan di dalam kehidupan kita, yang harus tertanam dalam kehidupan kita, sekalipun semuanya itu terjadi, sekalipun kita dihimpit oleh berbagai macam masalah, sekalipun kita dihimpit oleh berbagai macam tekanan yang luar biasa yang kita alami pada saat ini, ekonomi yang terus-menerus mengalami keguncangan seperti sekarang ini, satu hal yang firman Tuhan mengajarkan kepada kita, tetap pegang keselamatan. Jangan sekali-kali pun membiarkan keselamatan yang selama ini kita pegang, kita lepaskan oleh karena krisis yang kita alami pada saat ini. Saudaraku, di dalam sejarah kehidupan bangsa Israel, ketika mereka dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan itu, ada banyak tantangan-tantangan yang mereka alami. Tetapi Tuhan selalu begitu perkasa menolong mereka. Termasuk di dalamnya adalah ketika mereka menghadapi berbagai macam masalah dengan air, dengan makanan, Tuhan selalu ada bagi mereka. Dan setiap kali mereka berseru di dalam nama Tuhan, maka pertolongan Tuhan selalu diberikan kepada mereka. Pada saat ini kita akan coba untuk melihat bagaimana pengalaman bangsa Israel, salah satu pengalaman yang mereka miliki pada masa yang lampau, untuk dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita pada saat ini, untuk dapat tetap mengingatkan kita bahwa masalah boleh ada, krisis boleh ada, kepahitan dalam kehidupan kita boleh ada, tapi pesannya adalah jangan sekali-kali melepaskan keselamatan yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita. Pembahasan kita pada saat ini diambil dari Bilangan pasal 20, ayatnya yang kedua sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita bahas satu persatu ayat-ayat ini. Di dalam ayat yang kedua, Bilangan pasal 20 dikatakan, pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpulan mereka mengerumuni Musa dan Harun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, latar belakang dari kita Bilangan pasal 20 ini adalah ketika mereka tiba di wilayah Kades itu, mereka mendapati bahwa tidak ada air di tempat itu. Maka mereka kemudian berkumpul mengerumuni Musa dan juga Harun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat di sini bahwa air itu punya peranan yang sangat penting. Dan di mana-mana ketiadaan air itu seringkali menimbulkan masalah. Pada waktu kami masih berkuliah, ketika musim kemarau itu terjadi, kemudian distribusi air mulai tersendat. Ketika distribusi air ini mulai tersendat dan giliran kami harus mandi karena harus mengikuti worship, atau ada yang lain juga yang harus mengikuti kelas malam, maka dari ujung ke ujung asrama itu teriakan air itu terus terngiang, terus terlontarkan. Kenapa? Karena ternyata bahwa air itu menempati satu peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kebutuhan akan air itu seringkali menentukan hidup atau mati kita. Pada waktu kami mengunjungi sebuah tempat di pedalaman perkebunan kelapa sawit di wilayah Sumatera bagian tengah, dan kami masuki tempat itu, kami tinggal beberapa hari di tempat itu, kami temukan bahwa masalah air itu sangat penting sekali. Kami harus mandi di sebuah sungai yang kering, tapi di situ ada sumur kecil tempat untuk menimba air, dan disitulah kami mandi. Tapi untuk mencari air minum,
maka harus pergi beberapa kilometer untuk mendapatkan air minum. Dan itu pun hanya bisa beberapa jerigen saja. Dalam arti kata bahwa air ini punya peranan yang sangat penting. Dan itu menyangkut kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan kondisi ini terjadi kepada bangsa Israel. Ketika mereka dapati bahwa mereka tidak mendapatkan air, maka mulailah mereka marah kepada Musa. Ayat yang ketiga dikatakan di sini, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika sementara umat Israel ini berseru kepada Musa, marah kepada Musa karena ketiadaan air, maka ada satu statement yang mereka keluarkan di sini. Apa itu? Mereka mengatakan, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi pikiran mereka pada waktu itu. Seharusnya mereka bersyukur bahwa mereka tidak termasuk dalam rombongan yang binasa oleh karena murka Tuhan kepada mereka. Seharusnya mereka bersyukur bahwa walaupun mereka pada waktu itu belum mendapatkan air, tetapi paling tidak mereka masih bisa menikmati kehidupan mereka. Tetapi ternyata pilihan dari orang Israel tidak seperti itu. Yang mereka lakukan adalah bahwa pilihannya adalah lebih baik mati melawan Tuhan. Ngeri saudara-saudara. Satu statement yang mengerikan yang dikeluarkan oleh bangsa Israel. Dalam arti kata bahwa hati mereka juga ikut memberontak waktu itu, hanya tidak terang-terangan. Saudara terkasih dalam Tuhan, peristiwa apakah yang terjadi? Peristiwa yang dimaksudkan ini terjadi dalam Bilangan pasal 16, yaitu adanya pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Bagaimana mereka memimpin umat-umat Tuhan pada waktu itu untuk memberontak melawan Musa dan juga Harun, mempertanyakan kepemimpinan Musa dan juga Harun. Dan sebagai akibat dari pemberontakan yang mereka miliki adalah 250 orang ditelan bumi. Dan ketika 250 orang ini ditelan bumi, seharusnya umat Israel yang lain mereka bertobat. Tetapi ternyata tidak. Kita dapati bahwa orang Israel tidak bertobat, malah semakin marah kepada Musa, bahwa Musa sudah mendatangkan kutuk kepada bangsa itu. Akibat amarah dari orang-orang ini, maka 14.700 orang meninggal di dalam pemberontakan melawan Tuhan pada waktu itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, seringkali ketika kondisi itu tidak menjadi lebih baik bagi kita, seringkali kita bertanya-tanya kepada Tuhan. Seringkali bahkan kita mencoba untuk menyalahkan Tuhan. Seringkali kemudian kita menggerutu kepada Tuhan. Kalau begini caranya, lebih baik saya keluar dari gereja. Lebih baik saya keluar dari kebenaran. Saya bisa lebih tenang. Saya tidak dapat gangguan dan lain sebagainya. Saudaraku, seringkali kesalahan yang dialami oleh bangsa Israel ini juga kita alami di dalam kehidupan kita. Ketika masalah itu datang di dalam kehidupan kita, seringkali kita tidak terima. Dan yang menariknya adalah bahwa orang-orang Israel ini, ketika mereka protes kepada Musa, mereka justru mengatakan, lebih baik saya mati binasa bersama-sama dengan orang Israel yang lain. Saudaraku, saya berharap dan saya rindu agar pernyataan yang sama tidak keluar dari mulut kita. Apapun yang terjadi, tetap pegang keselamatan. Jangan sekali-sekali pun lepaskan keselamatan yang sudah ada di genggaman kita. Apapun yang terjadi, biarlah iman kita tetap di dalam Tuhan. Mari kita lanjutkan. Di dalam ayatnya yang kelima dikatakan, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur,
tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, coba kita baca ayat ini. Betapa orang-orang Israel itu pemberontakan yang mereka lakukan kepada Musa dan terutama kepada Tuhan, bahwa mereka menganggap bahwa Musa atau Tuhan itu menuntun mereka ke tempat yang celaka. Saudara terkasih, ketika Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, maka melalui 12 pengintai, sesungguhnya Tuhan memberitahukan kepada mereka bahwa negeri yang akan mereka masuki adalah negeri yang berlimpah susu dan madunya, negeri yang subur, di mana hasil buahnya yang dibawa itu begitu penuh, begitu berat dan besar-besar. Dan sementara mereka di padang gurun itu, seharusnya mereka tahu bahwa itu bukanlah tujuan mereka, karena tujuan mereka adalah ke tanah Kanaan, tanah yang subur. Tetapi karena hati mereka adalah hati yang suka memberontak, maka mereka mengatakan bahwa tanah di mana mereka sementara pijak pada waktu itu adalah tempat yang celaka. Kenapa? Karena itu bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air diminum pun tidak ada. Saudara, bukan tujuan Tuhan mereka berada di padang gurun. Karena tujuan Tuhan untuk membawa mereka adalah ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan susu dan madunya. Kenapa mereka sampai kemudian berputar-putar di wilayah padang gurun pada waktu itu? Itu semuanya tidak lain adalah karena mereka sendiri yang tidak mau menaruh percaya mereka kepada Tuhan. Ingat kisah tentang 12 pengintai, di mana 10 orang menakut-nakuti hati bangsa itu, sementara Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune mengatakan bahwa kita akan maju. Tetapi orang-orang Israel lebih percaya kepada 10 pengintai dibandingkan dengan 2 pengintai. Dan akibatnya apa? Akibatnya adalah mereka 40 tahun harus berkeliling di padang gurun itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, lamanya mereka di padang gurun adalah oleh karena pilihan mereka sendiri, dan itu bukan rencana Tuhan. Kemudian kita bisa lihat di sini bahwa mereka permasalahkan masalah pohon, masalah makanan. Saudaraku, tidak ada buah-buahan pada mereka pada waktu itu di tanah yang mereka tinggali sementara itu. Bukan berarti mereka tanpa makanan. Kenapa? Karena Tuhan berulang kali mengadakan mujizat dalam kehidupan mereka. Bahkan ada mujizat yang selama 40 tahun terus-menerus mereka rasakan. Apa itu? Tuhan memberikan mana untuk menjadi makanan mereka. Dalam arti kata, seharusnya mereka tidak perlu untuk memberontak seperti itu. Mereka tidak perlu untuk mengeluh yang seperti itu, karena tanpa buah pun Tuhan tetap peliharakan mereka. Dan seringkali pun kita pada posisi yang sama. Seringkali kita menggerutu kepada Tuhan, minta ini dan itu, yang sebetulnya itu hanyalah keinginan. Tapi sebetulnya Tuhan sudah memberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, mengapa hal itu terjadi? Mengapa Tuhan izinkan bangsa itu mengalami masalah dengan air yang ada? Saudara, kalau kita membaca di dalam Alfa dan Omega jilid 1 halaman 499, dikatakan di sana, sebelum Allah mengizinkan mereka memasuki Kanaan, mereka harus menunjukkan bahwa mereka percaya pada janjinya. Air itu telah berhenti mengalir sebelum mereka tiba di Edom. Di sini ada satu kesempatan bagi mereka untuk sesaat berjalan dengan iman, gantinya dengan penglihatan. Apa yang terjadi? Allah bermaksud menguji umatnya. Ia ingin membuktikan apakah umatnya ini percaya kepada pimpinannya ataukah tidak. Allah ingin tahu apakah umatnya ini benar-benar percaya kepadanya. Dan saudara tahu bahwa ketika
Tuhan memerintahkan Musa dan Harun, sementara mereka sudah sesaat lagi tiba di tanah Kanaan itu. Sejatinya, ketika Tuhan izinkan air itu berhenti mengalir, maka di hadapan mereka terbentang tanah Edom. Tanah Edom yang subur, tanah Edom yang penuh dengan air. Dan bangsa Edom ini adalah sepupu dari bangsa Israel, karena orang-orang Edom adalah keturunan dari Esau. Dan Tuhan mengatakan kepada Musa dan Harun bahwa orang-orang Edom takut dengan bangsa Israel. Dan itu sebabnya Tuhan menyuruh mereka memasuki tanah Edom itu, tetapi tidak boleh dengan peperangan, melainkan mereka harus mengadakan damai dengan bangsa itu. Mereka dapat membeli makanan, mereka dapat membeli air. Kenapa? Tanah Edom berlimpah dengan makanan dan juga air. Tetapi akan terjadi, seharusnya bangsa Israel berjalan dengan iman, bahwa kalaupun Tuhan perintahkan mereka memasuki tanah Edom itu, Tuhan sudah sediakan segala kebutuhan mereka. Tetapi di dalam Bilangan pasal 20 ini, yang didapati adalah mereka gagal menunjukkan iman percaya yang sebenarnya atas pimpinan Tuhan. Mereka gagal berjalan dengan iman untuk sementara waktu sampai mereka memasuki tanah Edom, dan semua yang mereka permasalahkan ada di dalamnya. Apa hasil dari pemberontakan yang mereka lakukan? Mereka berteriak kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Mereka ngomel kepada Tuhan. Mengapa mereka berteriak, ngomel kepada Tuhan? Yang pertama adalah bahwa mereka adalah bangsa yang tidak tahu berterima kasih. Seandainya bangsa Israel pada waktu itu melihat bagaimana Tuhan memimpin perjalanan mereka selama ini, seandainya mereka melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan begitu nyata kepada mereka, mereka dilindungi dari berbagai macam binatang buas, mereka dilindungi dari berbagai macam bangsa-bangsa yang lain yang menghadang mereka, mereka diberikan makan setiap hari oleh Tuhan. Seharusnya mereka adalah orang yang berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah bahwa mereka justru berseru kepada Tuhan, lebih baik kami binasa. Kenapa? Karena mereka bukanlah orang yang tahu berterima kasih. Apakah kita juga termasuk orang-orang yang tidak tahu berterima kasih? Yang kedua adalah bahwa mereka lupa tangan Tuhan yang bertahun-tahun mencukupkan kebutuhan mereka. Mereka lupa bahwa Tuhan sudah mencukupkan itu. Sehingga ketika mereka menghadapi masa depan, mereka takut. Kenapa? Lupa bagaimana Tuhan sudah memelihara mereka pada masa yang lampau. Bapak Ibu, sekali-kali kita juga mengalami hal yang sama. Ketika kita lupa bagaimana Tuhan memelihara kita pada masa yang lampau, maka kita akan takut menghadapi krisis akibat dari wabah corona ini. Ketika kita mengingat bagaimana pada masa-masa yang lalu Tuhan berkarya begitu ajaib, saya percaya itu akan menolong kita untuk tetap yakin di belakang semua wabah ini Tuhan akan tetap memelihara kita. Tuhan akan tetap membuka pintu-pintu berkat-Nya, dan Tuhan akan senantiasa memberikan sukacita dan damai dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah bahwa gantinya berpaling pada Allah untuk meminta tolong. Mereka memilih di golongan orang yang binasa karena melawan Tuhan. Sungguh sesuatu yang mengherankan bagi kita. Seharusnya ketika mereka punya masalah, mereka datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, tetapi itu tidak terjadi. Yang terjadi justru adalah mereka memberontak melawan Tuhan. Bagaimana Musa menyelesaikan masalah ini? Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan di sana,
Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan pada mereka. Saudaraku, apa yang seharusnya dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka punya masalah, yaitu datang kepada Tuhan, namun mereka tidak lakukan, justru hal itulah yang dilakukan oleh Musa dan Harun. Musa dan Harun pergi ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud, berdoa, bermohon kepada Tuhan, dan tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, solusi untuk setiap pergumulan kita adalah datang dan bersujud kepada Tuhan. Seringkali di wabah corona ini, di situasi seperti ini, kita mendengar istilah lockdown. Pernahkah kita menyadari bahwa itu juga lah cara yang Tuhan mau kita gunakan agar kita boleh keluar dari segala permasalahan yang saat ini menghimpit kehidupan kita masing-masing. Lock, kunci pintu kamar dan down, bertelurlah, datang kepada Tuhan dalam doa, memohon pertolongan Tuhan, dan menunggu cara Tuhan bekerja bagi masing-masing kita. Di dalam buku Kebahagiaan Sejati halaman 105 dikatakan, Bapa kita yang di surga menanti untuk mencurahkan kepada kita segala berkat-Nya. Hak kita lah merebut sebanyak-banyaknya dari pancaran kasih yang tiada batasnya itu. Anehnya, kita berdoa terlalu sedikit. Allah bersedia dan mau mendengar doa yang tulus dari anak-anak Allah yang rendah hati. Namun dari antara kita masih banyak juga yang enggan menyatakan keperluan kita kepada Allah. Saudaraku, ada satu janji yang indah yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa Bapa di surga menanti untuk mencurahkan kepada kita segala berkat-Nya. Tuhan menanti pada saat situasi krisis seperti sekarang, pada saat wabah corona begitu merajalela seperti sekarang, pada saat kita tidak mampu melakukan segala sesuatu dengan baik seperti dahulu lagi. Saudaraku, Tuhan menanti kita untuk mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada kita. Dan dikatakan di sini bahwa hak kita merengkuh sebanyak-banyaknya dari pancaran kasih yang tiada batasnya itu. Kita diberikan kesempatan untuk merengkuh sebanyak-banyaknya kasih Tuhan yang tiada batas itu. Kita diberikan kesempatan untuk merengkuh sebanyak-banyak berkat yang Tuhan sudah sediakan itu. Tapi kutipan di sini mengatakan, anehnya kita berdoa terlalu sedikit. Anehnya adalah kita berdoa terlalu sedikit. Ketika Tuhan mau kita datang untuk berdoa, untuk bermohon kepadanya, dan Tuhan siap untuk mencurahkan berkat-berkat-Nya, anehnya dikatakan kita berdoa terlalu sedikit. Dikatakan lebih lanjut di sini bahwa Allah bersedia dan mau mendengar doa yang tulus dari anak-anak Allah yang rendah hati. Namun dikatakan masih banyak juga yang enggan menyatakan keperluan kita kepada Allah. Saudara, di situasi seperti sekarang, lockdown, mari kita kunci pintu kamar kita. Mari kita bertelur di hadapan Tuhan, memohon berkat Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, apapun juga dari pergumulan kita pada saat ini. Apakah itu menyangkut pekerjaan kita,
Apakah itu menyangkut kebutuhan kita sehari-hari? Apakah itu menyangkut tentang kesehatan kita? Lockdown, bertelur di hadapan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, dan Tuhan siapkan berkat-berkat-Nya menjadi bagian bagi masing-masing kita. Saudaraku, janji itu bisa kita tuntut sementara kita berdoa kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang berjanji, biarlah Tuhan yang akan boleh memberkati, menggenapi akan janji-janjinya itu. Setelah Musa dan Harun datang kepada Tuhan dan Tuhan menampakkan kemuliaannya, maka Tuhan memberikan jawaban kepada Musa. Ayat 7 dan 8 merupakan jawaban Tuhan kepada Musa dan Harun. Dikatakan di sana, Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberinya airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Jadi ketika Tuhan menjawab Musa pada waktu itu, maka Tuhan perintahkan kepada Musa untuk mengambil tongkat dan menyuruh orang Israel itu berdiri bersama-sama dengan mereka, mengikuti mereka. Dan sementara orang Israel itu mengikuti mereka, maka dikatakan bahwa Musa harus mengatakan kepada bukit batu itu, supaya bukit batu itu mengeluarkan air. Dan air akan keluar dan akan mengalir kepada orang Israel pada waktu itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perintah Tuhan untuk membuat bukit batu itu mengeluarkan air bukanlah pertama kali disebutkan di dalam Alkitab. Karena sebelum waktu itu Tuhan pernah mengeluarkan air dari bukit batu, dan peristiwa yang terjadi di Masa dan Meriba. Di dalam Keluaran pasal 17 ayat 6 di sana dikatakan, maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Saudaraku, kalau kita baca Keluaran 17 ayat 6 dan kita coba bandingkan dengan Bilangan pasal 20 ayat 8, bagaimana cara Tuhan menyuruh Musa agar bukit batu itu mengeluarkan air, ada perbedaannya. Kenapa? Karena peristiwa Keluaran 17 dan Bilangan pasal 20 adalah dua kisah yang berbeda. Keluaran 13 itu adalah satu peristiwa di mana bangsa Israel berada pada hari yang ke-15, bulan yang kedua, atau sebulan lebih ketika mereka baru keluar dari tanah Mesir. Sementara pada Bilangan pasal 20 adalah bulan pertama tahun yang ke-40 setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi yang pertama adalah ketika mereka baru keluar, dan yang kedua adalah ketika mereka sudah 40 tahun dan sesaat lagi akan memasuki tanah Kanaan itu. Di dalam Keluaran pasal 17, Musa disuruh memukul sekali. Jadi ketika Musa harus mengeluarkan air dari batu itu, maka dia disuruh memukul sekali. Tapi kalau kita baca dalam Bilangan pasal 20, kita temukan di sana adalah bahwa Musa disuruh berkata kepada bukit batu itu. Pertanyaannya adalah mengapa ada perbedaan? Nanti kita akan bahas di bagian selanjutnya. Tapi pada saat ini kita akan lanjutkan bagaimana tindakan Musa setelah dia mendapat perintah Tuhan untuk membawa tongkat dan mengajak Israel menuju ke bukit batu, dan Musa diperintahkan berkata kepada bukit batu itu. Ayat 9 dan 10 mencatat di sini, lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ayat 9 ini menarik karena dikatakan bahwa Musa mengambil tongkat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dalam arti kata, sampai dengan ayat yang ke-9, Musa melakukan satu tindakan
penurutan kepada perintah Tuhan. Ayat yang ke-10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Saudara terkasih, ayat 9 Musa melakukan perintah Tuhan. Ayat yang ke-10 dikatakan di sini bahwa Musa kemudian mengatakan kepada orang Israel bahwa mereka adalah orang-orang durhaka. Dan Musa juga mengatakan, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu? Dalam arti kata bahwa ketika Musa mengatakan kepada orang Israel, maka dia menunjukkan bahwa apakah kami yang harus mengeluarkan. Artinya dia sementara mengesampingkan Tuhan. Ayat ke-11. Sesudah Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tuhan katakan, berkatalah kepada bukit batu itu, maka bukit batu itu akan mengeluarkan air. Tetapi yang dilakukan oleh Musa di dalam kemarahannya, maka dia memukul bukit batu itu bukan sekali seperti yang terjadi dalam Keluaran 17, tapi dia memukul bukit batu itu 2 kali. Apa maksudnya? Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Kenapa Musa memukul 2 kali dan apa lambangnya sehingga dia memukul 2 kali? Ayat ke-12, hasil dari perbuatan Musa yang melampiaskan amarahnya dengan memukul bukit batu itu sebanyak 2 kali dikatakan di sana. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Saudara, akibat dari tindakan Musa, ya, orang Israel mendapatkan kepuasan, mereka mendapatkan minuman yang mereka persumutkan selama ini. Tetapi yang terjadi oleh karena Musa memukul bukit batu itu 2 kali, maka Musa digolongkan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang tidak menghormati keputusan Tuhan. Dan akhirnya sebagai hukumannya, Musa tidak akan membawa jemaah itu masuk ke tanah Kanaan, negeri perjanjian itu. Saudara terkasih di dalam Tuhan, satu hukuman yang sangat mengerikan yang Tuhan berikan kepada Musa. Apa yang dia lakukan sehingga dia harus mengalami hukuman yang begitu berat? 40 tahun dia membawa bangsa Israel melalui perjalanan padang gurun untuk memasuki tanah Kanaan. 40 tahun dia sudah berupaya keras menghadapi berbagai macam kritik, tantangan, dan ketidakpercayaan yang diberikan melalui bangsa Israel ini kepadanya dan kepada Tuhan. Dan sekarang dia harus menerima resiko tidak dapat memasuki tanah Kanaan, tempat yang kepadanya Tuhan perintahkan untuk membawa akan umat Israel. Mengapa hal ini terjadi? Mengapa Musa harus kehilangan kesempatan untuk memasuki tanah Kanaan itu? Yang pertama adalah dia mengatakan kepada orang Israel, dengarlah hai orang durhaka. Saudaraku, perkataan yang Musa keluarkan, dengarlah hai orang durhaka, walaupun benar bahwa bangsa Israel adalah orang yang durhaka kepada Tuhan,
Tetapi perkataan itu dikeluarkan Musa dengan begitu amarah. Dia menuruti nafsu hatinya yang marah itu. Dan kemarahan ini digolongkan sebagai penghinaan kepada Allah. Loh, bukankah seringkali Musa disuruh untuk menempelak bangsa Israel, menegur bangsa Israel akan segala keburukan mereka, kebobrokan mereka? Ya, benar. Tetapi pernyataan Musa, dengarlah hai orang durhaka itu, bukan petunjuk, bukan tuntunan yang bertuhan berikan kepada Musa. Karena itu lahir dari satu hawa nafsu pribadi Musa, hawa nafsu yang penuh dengan amarah. Dalam Alfa Omega jilid 1 halaman 501 dikatakan di sini, tetapi apabila oleh pemikirannya sendiri dia menuduh mereka, ia mendukakan roh Allah dan hanya mendatangkan akibat yang buruk kepada bangsa itu. Jadi dikatakan di sini bahwa oleh karena pemikirannya sendiri, oleh karena Musa menuruti hawa nafsunya sendiri, amarahnya sendiri, maka dikatakan ia mendukakan roh Allah dan mendatangkan akibat yang buruk kepada bangsa itu. Dikatakan di sini juga kurang sabar dan kurang pengendalian diri Musa terlihat dalam hal ini. Dengan demikian, bangsa itu punya peluang untuk meragukan apakah tindakan Musa di masa yang silam itu di bawah petunjuk Tuhan, dan juga mempunyai kesempatan untuk memaafkan dosa mereka. Saudaraku, kenapa Tuhan sangat murka kepada Musa pada waktu itu? Karena dengan kemarahan yang Musa miliki, bangsa Israel meragukan. Jangan-jangan kemarahan Musa yang dulu-dulu adalah akibat hawa nafsu pribadinya, amarah pribadinya, dan bukan karena Tuhan. Kalau itu yang terjadi, maka itu dapat membuat mereka kehilangan pandangan, kepercayaan kepada Musa dan juga kepada Allah. Dan akibatnya juga orang Israel dapat membela dirinya. Kalau Musa saja boleh berdosa, kenapa kami tidak boleh? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya penurutan Musa akan pikirannya sendiri. Dikatakan tadi bahwa ia mendukakan roh Allah. Bagian yang kedua adalah bahwa Musa tidak percaya. Di dalam ayat yang 10 dikatakan, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu? Saudaraku, Musa mengatakan, apakah kami itu siapa? Musa dan Harun harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu. Saudara, di sini menunjukkan bahwa Musa telah menunjukkan sikap yang tidak percaya kepada Tuhan. Seolah-olah bahwa Tuhan itu tidak melakukan usaha, tidak melakukan apa-apa yang dijanjikan itu untuk mengeluarkan air dari bukit batu itu. Kondisi iman umat Tuhan pada waktu itu goyah karena tidak ada air. Dan seharusnya dalam posisi seperti demikian, Musa menguatkan mereka. Musa mengarahkan pandangan mereka kepada Tuhan, bahwa mereka harus berharap kepada Tuhan, mereka harus bermohon kepada Tuhan, dan melalui perkataan kepada bukit batu itu, sehingga bukit batu itu mengeluarkan airnya, maka orang Israel akan diarahkan kepada iman percaya kepada Tuhan. Tetapi dengan mengatakan kami harus mengeluarkan air bagimu, Musa sementara menggantikan posisi Tuhan sebagai sumber kehidupan bagi bangsa itu. Dan bukan hanya Musa dipandang sebagai tidak percaya kepada Tuhan sebagai sumber air itu, tapi Musa juga membuat umat-umat Tuhan tidak percaya kepada sumber air kehidupan itu. Yang ketiga adalah bahwa Musa dan Harun
dipandang tidak hormat kekudusan Allah. Saudara, kenapa demikian? Karena batu karang adalah lambang dari Kristus. 1 Korintus pasal 10 ayat yang keempat mengatakan, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ketika Musa memukul batu karang itu 2 kali, maka dipandang tidak hormat kekudusan Allah. Karena batu karang itu adalah Kristus, dan melalui batu karang itu Tuhan hendak memberikan pelajaran kepada Musa dan juga bangsa Israel. Saudara terkasih, batu karang itu pernah sekali dipukul di dalam Keluaran pasal yang ke-17. Dan ketika masalah air yang sama, di tempat yang sama, maka Tuhan mengatakan kepada Musa, cukup berkata-kata, maka batu karang itu akan mengeluarkan air. Kenapa? Dan bagaimana serta mengapa Tuhan tidak mengizinkan Musa untuk memukul batu karang itu untuk kali yang kedua, tetapi cukup dengan berkata-kata. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 495 mencatat, batu yang dipukul itu adalah satu gambar Kristus, dan melalui lambang ini diajarkan kebenaran-kebenaran rohani yang paling indah. Sebagaimana air yang memberi kehidupan itu mengalir dari dalam batu yang dipukul itu, demikian pula dari Kristus dipukul dan ditindas Allah, tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Mata air keselamatan itu telah mengalir bagi umat manusia yang telah sesat. Sebagaimana batu itu telah dipukul 1 kali, demikian pula Kristus 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Jadi kenapa batu karang itu hanya diizinkan sekali dipukul Allah pada permulaan perjalanan bangsa Israel meninggalkan tanah Mesir, dan tidak boleh untuk yang kedua kalinya? Karena itu memiliki makna rohani yang dalam, bahwa Yesus cukup sekali mengalami penderitaan, Yesus cukup sekali disalibkan, Yesus cukup sekali diremukkan, Yesus cukup sekali mengalami kematian untuk menebus manusia dari dosa. Dan pengorbanannya tidak dilakukan 2 kali, sebagaimana ayat inti kita tadi. Tetapi setiap orang yang sudah menerima Yesus, maka cukup berseru kepada gunung batu itu, cukup berseru kepada Yesus, dan air kehidupan itu akan memancar dari dalam dirinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan menyediakan keselamatan bagi kita. Yesus sudah mati bagi kita, Yesus sudah menebus kita dari dosa. Tetapi apakah kita mau menerima itu atau tidak? Ketika kita berseru di dalam namanya, ketika kita meminta pertolongannya, maka Tuhan akan memberikan keselamatan itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Ayat yang ke-29 mengatakan,
Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yohanes 4 ayat 14 juga mengatakan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan itu akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Pelajaran apakah sesungguhnya yang Tuhan mau ajarkan? Melalui larangan Musa untuk memukul, tetapi hanya untuk berkata-kata. Kematian Yesus cukup sekali. Setiap orang yang mau memerlukan keselamatan harus percaya kepadanya, menunjukkan kerinduannya untuk mendapatkan air kehidupan itu. Yang dicatat tadi adalah Roh Kudus. Dan ketika kita rindu untuk mendapatkan air kehidupan itu, ketika Roh Kudus itu sudah tinggal di dalam hati kita, maka dikatakan di situ bahwa itu akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Orang yang percaya kepada Yesus, orang yang meminta keselamatan daripada Yesus, orang yang meminta tuntunan dari Roh Kudus, orang yang meminta air hidup itu, ketika Roh Kudus bertakhta di dalam hatinya, maka ada mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar. Saudaraku, pernahkah kita menyadari bahwa ketika Tuhan sudah memberikan keselamatan itu menjadi bagian kita, Tuhan berencana adalah supaya di dalam hidup kita sejak saat itu mengalir segala perbuatan-perbuatan baik untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Namun sangat disayangkan bahwa Musa menempatkan diri pada tempat Allah seolah-olah kuasa itu ada pada diri mereka. Dan dengan cara demikian, maka catatan hidup Musa yang begitu terpuji, orang yang paling lemah lembut yang ada di atas muka bumi, dan Tuhan katakan tidak pernah ada orang yang dikenal Tuhan berhadapan muka sama seperti Musa, maka catatan hidup yang indah itu menjadi ternoda. Dan hukuman kemudian dikenakan kepada Musa dan Harun. Mengapa hukuman ini diberikan? Alfa dan Omega jilid 1 halaman 503 mengatakan, mereka yang berdiri sebagai wakil-wakil Allah tidak menghormati Dia. Musa dan Harun merasa bahwa diri mereka telah didukakan. Persungutan bangsa itu bukanlah ditujukan kepada mereka, tetapi terhadap Allah. Tidak sadar telah jatuh ke dalam dosa dan gagal untuk menyatakan kepada bangsa itu kesalahan mereka yang besar yang dilakukan kepada Allah. Ketika mereka menempatkan diri mereka, mengatakan bahwa apakah kami yang harus mengeluarkan itu, maka tanpa disadari mereka tidak menghormati Allah. Dan walaupun dalam Ulangan 3 pasal 26, Ulangan pasal 3 ayat 26 mengatakan, mencatat tentang pertobatan Musa, walaupun Tuhan juga mengampuni Musa, tetapi Tuhan tetap tidak mengizinkan Musa untuk memasuki tanah Kanaan. Saudaraku, kenapa Tuhan tidak mengizinkan Musa memasuki tanah Kanaan? Ada beberapa hal yang kita dapat perhatikan. Yang pertama adalah untuk menghapus kesan bahwa pemimpin Israel adalah Musa dan bukan Tuhan. Tuhan ingin menunjukkan kepada mereka, walaupun Musa ini tidak akan masuk ke tanah Kanaan, tetapi bukan berarti mereka tidak akan masuk ke tanah Kanaan, karena Tuhan yang menuntun mereka melalui Musa, Tuhan yang sama akan menuntun mereka
memasuki tanah Kanaan. Kalau selama ini orang Israel beranggapan bahwa Musa lah yang memimpin mereka, tapi melalui ini Tuhan ingin menunjukkan bahwa akulah yang sudah memimpin mereka. Kemudian yang kedua adalah untuk menghindarkan kesan bahwa sikap tidak percaya dan tidak sabar dimaafkan bila itu pemimpin. Saudara kekasih dalam Tuhan, hukuman terhadap Musa adalah untuk menghindarkan kesan bahwa kalau yang bersalah itu adalah pemimpin, maka tidak ada masalah. Tapi kalau yang bersalah adalah umat, maka mereka binasa. Dan hukuman Tuhan kepada Musa adalah untuk menunjukkan kesan itu. Yang ketiga, bahwa Allah itu tidak pandang bulu dan menghukum semua orang yang melanggar akan peraturan. Itulah sekelumit kisah tentang persungutan bangsa Israel dan bagaimana Tuhan menghukum Musa oleh karena ketidakmenurutannya kepada perintah Tuhan. 1 Korintus pasal 10 ayat 11 dan 12 dikatakan, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Apa manfaat kisah ini bagi kita yang hidup pada akhir zaman ini? Yang pertama adalah kita diingatkan, kita harus ingat selalu akan pemeliharaan Tuhan. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12 mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12 ini mengajarkan kepada kita bahwa kita perlu menghitung hari-hari kita. Bagaimana Tuhan sudah berkarya di dalam kehidupan kita di masa yang lampau. Kenapa ini penting? Karena ketika kita menghitung hari-hari kita, kita melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan selama ini. Ketika kita menghadapi masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, kita masih diberikan hati yang bijaksana. Kita masih dapat tetap punya iman. Dulu Tuhan peliharakan, yang akan datang pun pasti Tuhan akan peliharakan. Kemudian Mazmur pasal 71 ayat 18 juga mengatakan, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kepadamu, kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Dan dikatakan di sini bahwa pemeliharaan Tuhan itu janganlah meninggalkan, tetapi supaya ketika melihat bagaimana penyertaan Tuhan, maka nama Tuhan akan diceritakan kepada banyak orang. Bagaimana Tuhan sudah berkarya di dalam kehidupan masing-masing kita. Bapak Ibu yang berkasih dalam Tuhan, sahabat, ini adalah persepuluhan. Ketika Tuhan memberikan konsep tentang persepuluhan kepada kita, maka sejatinya Tuhan mengajak kita semua untuk menghitung hari-hari kita. Tuhan mengajak kita semuanya untuk melihat bahwa bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita pada masa yang lalu. Melalui persepuluhan Tuhan juga mengajak kita untuk melihat bagaimana Tuhan sudah memberikan berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Ketika kita setia di dalam mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, maka secara tidak langsung itu menunjukkan bahwa kita bersyukur, kita percaya bahwa Tuhan sudah pelihara kita pada masa yang lewat. Dan melalui persepuluhan dan persembahan itu juga, maka kita boleh diyakinkan bahwa berkat yang sama, bahkan lebih lagi, Tuhan sudah sediakan bagi kita.
Karena kita punya keyakinan sebagaimana Tuhan pelihara pada masa yang lampau, pada masa yang akan datang pemulihan tetap Tuhan berikan bagi masing-masing kita. Kemudian pelajaran berikutnya adalah bahwa Allah di surga tidak memihak dan tidak pilih kasih. Sekalipun hakim dunia ini pilih kasih, sekalipun pimpinan-pimpinan kita itu pilih kasih, tetapi Allah tidak pilih kasih. Kemudian yang berikutnya bahwa Allah tidak membenarkan dosa, karena setiap dosa adalah dosa. Sekecil apapun dosa itu, maka itu berakibat kepada kebinasaan. Kemudian berikutnya adalah bahwa manusia mustahil diri bila berpikir bahwa Allah itu terlalu baik untuk menghukum orang yang melanggar. Melalui peristiwa ini kita diingatkan Musa, seorang yang spesial di mata Tuhan, seorang yang mewakili Yesus di dalam berbagai macam tindakan pendamaian yang dilakukan terhadap dosa-dosa dari bangsa Israel pada waktu itu, mendapatkan hukuman dari Tuhan ketika dia berbuat kesalahan. Terlebih lagi kita, bagi manusia yang siapa kita tidak tahu. Tetapi ketika kita berpikir bahwa Tuhan tidak akan menghukum kita, ketika kita berpikir yang penting percaya kepada Tuhan, sesudah itu saya berbuat jahat tetap selamat, maka konsep ini tidak dapat dipahami di dalam kondisi yang terjadi pada zaman Musa ini. Saudara, pelajaran berikutnya adalah bahwa kasih kebaikan Allah mengharuskan dia memperlakukan dosa sebagai kejahatan berbahaya. Dan yang berikutnya adalah ketulusan dan kesetiaan Musa tidak dapat mencegah hukuman terhadap kesalahan. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 505 mengatakan, bahkan ketulusan dan kesetiaan Musa tidak dapat mencegah hukuman terhadap kesalahannya. Allah telah mengampuni orang banyak atas pelanggaran mereka yang lebih besar, tetapi tidak dapat memperlakukan dosa yang ada dalam diri para pemimpin-pemimpin sama seperti dosa-dosa yang ada dalam diri orang yang dipimpin. Musa telah menikmati terang dan pengetahuan yang begitu besar, telah menjadikan dosanya lebih kecil lagi. Kesetiaan pada masa lampau tidak akan dapat menebus satu kesalahan pun. Lebih besar terang dan kesempatan diberikan kepada manusia, maka lebih besar pula lah tanggung jawabnya, lebih kecil pula lah kegagalannya, dan lebih besar pula lah hukumannya. Apa yang dikatakan di sini adalah bahkan kebaikan kita yang terjadi pada masa yang lampau, kesetiaan kita yang kita lakukan pada masa yang lampau, segala catatan-catatan baik yang kita miliki pada masa yang lampau tidak dapat mencegah kita dari hukuman terhadap kesalahan kita apabila kita melepaskan pegangan kita dari keselamatan yang Tuhan berikan. Bahkan dikatakan di sini bahwa sebagai seorang pemimpin, kesalahan sekecil apapun yang dimiliki itu dipandang lebih kecil daripada kesalahan besar yang dilakukan oleh orang-orang lain, dipandang lebih besar daripada dilakukan oleh umat-umat secara keseluruhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan memanggil kita pada saat ini. Kita harus menyadari sepenuhnya bahwa orang yang beribadah harus menjaga roh, mengendalikan diri walau kemarahan yang hebat sekalipun. Sekalipun kesalahan Musa hanya kecil,
tetapi karena dilakukan oleh seorang pemimpin, maka itu menjadi kesalahan yang besar. Dan pencobaan yang paling hebat sekalipun tidak dapat memaafkan dosa. Jangan berpikir bahwa karena saya mengalami tekanan yang luar biasa, maka saya harus melakukan dosa ini. Itu tidaklah benar. Karena pencobaan yang paling hebat sekalipun tidak dapat memaafkan dosa itu. Saudara kita kasih dalam Tuhan, pengalaman dari Hal Musa, seorang yang begitu setia, dia hampir-hampir kehilangan keselamatannya ketika dia gagal di penghujung kehidupannya untuk terus setia kepada Tuhan dengan melakukan kesalahan yang sangat kecil. Dan hal sama juga dapat berlaku kepada kita. Jangan biarkan keselamatan yang sudah ada pada kita. Jangan biarkan iman yang selama ini tetap kita pelihara dengan kesetiaan kepada Tuhan kemudian hilang begitu saja ketika kita tiba di dalam persungutan, ketika kita tiba di dalam dosa-dosa kecil yang semuanya adalah sebagai bentuk pemberontakan kita kepada Allah. Ibrani pasal 10 ayat 26 mengatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi kurban untuk menghapus dosa itu. Tetap pegang keselamatan dan percayalah, bila mana kita setia kepada Tuhan, tetap berpegang pada keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, maka mahkota kehidupan Tuhan sediakan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan yang mulia, terima kasih kami boleh merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu akan boleh menolong kami untuk memahami akan firman Tuhan dan menjadikan pelajaran ketidaksetiaan bangsa Israel pada masa yang lampau, bahkan kesalahan sekecil apapun yang Musa miliki yang dapat berakibat kehilangan kesempatan untuk masuk ke tanah Kanaan ini. Tuhan, biarlah pelajaran yang sama dapat kami ambil dari peristiwa ini, agar kesalahan yang sama tidak akan terulang dalam kehidupan kami. Setiap kali kami menghadapi masalah, ajar kami untuk dengan iman datang kepada Tuhan, untuk menyediakan waktu untuk berdoa, bersujud kepada-Mu, bermohon kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kami. Dan Tuhan, biar kesalahan yang dimiliki oleh Musa tidak juga kami miliki sebagai pemimpin-pemimpin. Walaupun kami melakukan kesalahan yang kecil, tetapi dosa tetaplah dosa. Dan dosa dapat membawa kami kehilangan hidup kekal, kehilangan surga itu. Tolong kami Tuhan, untuk kami setia bahkan dalam perkara sekecil sekalipun. Tolong kami Tuhan, untuk tetap berpegang pada keselamatan yang Tuhan berikan, agar janji-Mu bahwa bila mana kami setia, mahkota kehidupan itu akan Tuhan berikan, benar-benar boleh menjadi bagian dalam kehidupan masing-masing kami. Bapa, kami rindu biar berkat Tuhan menjadi bagian akan umat-umat Tuhan, diberkati dalam segala usaha tangan, khususnya dalam wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Diberkati dalam segala kecukupan akan seluruh kebutuhan yang ada. Diberkati dengan berkat-berkat kesehatan. Diberkati dengan damai sejahtera. Diberkati dengan sukacita, agar kami boleh senantiasa datang kepada Tuhan dalam ucapan syukur dan pujian. Terima kasih. Kami persembahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.